Terima kasih Pak Aceh untuk kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Pertama-tama terima kasih atas kehadirannya pada saat ini. Juga ada teman-teman pers, ya, juga ada berbagai macam kalangan yang hadir pada saat ini. Yang pada prinsipnya tentu sama. Bagaimana kita bersama-sama bisa memperjuangkan keadilan bagi persoalan yang sedang dihadapi oleh Pak Basuki Cahayapurnama. Ada baiknya saya perkenalkan dulu untuk yang kita sebut tim advokasi Bhinneka Tunggal Ika BTP, singkatan dari Basuki Cahayapurnama. Sebagaimana suatu tim, memang tim ini berlatar belakang dari berbagai macam pihak. Karena itulah kita sebut Bhinneka Tunggal Ika. Ada dari unsur partai, ada dari unsur profesional, ada juga dari akademisi. Tapi satu hal yang mengikat kita semuanya, kita ini menjadi satu tim melakukan pembelaan untuk Pak Basuki karena benar-benar panggilan. Karena kita secara tulus mau membantu Pak Basuki. Ya, boleh dibilang inilah perkara yang disebut perkara prodeo, ya, yang kita berikan karena memang kesadaran kita sendiri. Ya. Dan untuk itu saya rasa saya perkenalkan dulu. Pertama adalah ketua tim advokasi ini, Bapak Tri Mulya, ya, yang datang jauh-jauh dari Surabaya, ya. Nanti saya berikan kesempatan untuk pertama kali berbicara. Dia adalah ketua tim. Beliau ini terkenal dengan, mungkin Bapak Ibu pernah dengar kasus Marsina di Jawa Timur, ya, dari buruh dulu, ya, beliaulah yang menangani kasus Marsina. Nah, kemudian sebelah Pak Tri ada Ibu Triana, ya, Dewi Seraja, ini juga merupakan bagian dari anggota tim, ya, dan ada Pak Albert juga, ya, lawyer juga dan akademisi juga, dan kemudian ada juga Pak Sudungan, ya, ini juga anggota tim semuanya. Saya sendiri hampir Jemat, saya backgroundnya sepenuhnya sebenarnya profesional, tapi saya sekarang bergabung sebagai wakil ketua umum Partai Persatuan Pembangunan yang dipimpin oleh Haji Jan Farid. Baik, untuk supaya mempersingkat waktu, saya minta Pak Tri untuk berbicara dulu mengenai apa sih yang sudah dilakukan selama ini dalam melakukan pembelaan terhadap Pak Basuki, baik yang terjadi di dalam persidangan, karena mungkin saja apa yang ditonton oleh Bapak Ibu sekalian atau yang dibaca oleh Bapak Ibu sekalian itu satu bagian kecil saja dari proses hukum yang sebenarnya tidak begitu tersosialisasikan. Tapi karena kita yang boleh dibilang terjun langsung, tentu kita banyak mengetahui bagaimana sebenarnya proses hukum ini dan bagaimana juga prospeknya, ya, yang akan nanti terjadi ke depan. Saya persilakan Pak Tri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama lengkap saya Krimulyo Tri Suryadi. Saya kebetulan kalau orang Jawa bilang ketiban sampur, jadikan tim penasihat hukum tim advokasi Bhinneka Tunggal Ika. Saya bonek asli, dilahirkan dan dibesarkan di Surabaya dan sampai sekarang pun tetap berdomisili di Surabaya. Jadi tim penasihat hukum ini kompak memandang persoalan yang sekarang sedang menimpa Pak Basuki itu sebagai kriminalisasi. Kami yakin bahwa andai kata tidak ada Pilkada DKI Jakarta, apa yang menimpa Pak Basuki hari ini tidak akan pernah terjadi. Yang menarik, di dalam perkembangan yang kemudian kita tahu sendiri
aksi-aksi masif yang terjadi, itu sebenarnya akhirnya kita menilai bahwa Pak Basuki ini cuma sekedar sasaran antara. Ada tujuan lain, saya kira Bapak-Bapak Ibu sudah lebih tahu. Ya. Jadi Pak Basuki ini adalah, katakanlah, sudah tidak menjadi penting antara tanda kutip, karena ada sasaran lain. Sasaran lainnya itu adalah ke depan tahun 2019. Ini yang patut disadari, bahwa aspek kriminalisasi itu begitu kuat. Perkara ini, meskipun Pak Basuki itu menerima, katakanlah, perlakuan-perlakuan yang sebetulnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu bisa dipersoalkan, tapi beliau selalu kooperatif. Salah satu bukti, ketika belum dipanggil, beliau datang atas inisiatif sendiri, datang ke Barreskrim, minta dirinya diperiksa. Kalau kita lihat banyak pejabat, dipanggil alasannya sakit, alasannya ini, alasannya itu, kita kan semua tahu ya. Pasti ada alasan, macam-macam. Tapi Pak Basuki ini unik, belum dipanggil datang, penyidiknya belum siap. Saya datang minta diperiksa, ini kan luar biasa. Nah, jadi kalau kita melihat proses ini begitu cepat, salah satu contoh mengapa kita di dalam keberatan dari tim penasihat hukum mengatakan ini peradilan oleh massa, trial by the mob, itu proses ini berjalan begitu cepat sehingga sebetulnya sudah melanggar rambu-rambu yang diatur dalam KUHP. Sebetulnya ini sudah melanggar due process of law, fair trial, dan hak-hak asasi manusia dari seorang tersangka waktu itu yang namanya Basuki Cahayapurnama. Contoh paling gampang yang kita semua tahu, saya ini hampir 50 tahun jadi lawyer, belum pernah mengalami perkara seperti ini. Contoh paling gampang, ketika berkas dinyatakan P21, terbit panggilan kepada Pak Basuki dari Barreskrim, itu kan tanggalnya 30 November. Tetapi dia tanggal 1 Desember harus datang untuk penyerahan tahap kedua, yaitu barang bukti plus tersangka. Ya. Itu sudah melanggar KUHP, karena panggilan yang patut itu 3 hari. Ini 30 November, 1 Desember sudah harus memenuhi panggilan. Tapi Pak Basuki tidak protes. Nah, itu tadi yang mengapa kemudian di dalam tanggapan jaksa terhadap nota keberatan itu jangan dipersoalkan sekarang dong. Ya, kenapa tidak waktu itu mengajukan peradilan? Padahal di dalam nota keberatan yang kami sampaikan memang tidak dipersoalkan oleh Pak Basuki. Tapi kami sebagai profesional perlu mengingatkan pada aparat penyidik, ya, aparat penegak hukum, apa yang kau lakukan itu salah. Anda melanggar hak asasi manusia seorang tersangka yang namanya Basuki Cahayapurnama. Itu publik perlu tahu. Ya. Dan ini semua mengapa? Karena ada itu tadi, tekanan massa yang luar biasa. Ya. Yang polisi, tentara, aparat penegak hukum kita tidak mampu mengatasinya. Sebetulnya kalau saya mengatakan apa yang terjadi, negara ini kalah sudah dengan massa. Ya. Itu. Dan tadi saya juga ngomong-ngomong dengan Bang Menteri Jemaat. Dalam masalah ini, kami semua, saya terutama sebagai seorang profesional lawyer, kalau kita punya semboyan, fiat justitia ruat culum, tegakkan keadilan sekalipun langit runtuh. Kita akan berjuang maksimal untuk membebaskan Pak Basuki Cahayapurnama, karena kami tahu bahwa dia telah dijolimi. Pidatonya telah dipelintir sedemikian rupa, ya, sehingga terjadilah kasus seperti sekarang ini. Ada beberapa rambu yang dilanggar lagi. Misalnya
kita di dalam nota keberatan mengutip keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 84 tahun 2012. Di situ secara eksplisit, secara tegas bisa dibaca ya, bahwa orang tidak bisa dijerat pasal 156A KUHP, Kitab Undang-Undang Pidana, tanpa terlebih dahulu mendapat peringatan keras. 156A KUHP dikatakan di situ, baru dijeratkan sebagai ultimum remedium, sebagai jalan terakhir ketika peringatan keras itu diabaikan dan yang bersangkutan masih mengulangi. Nah, yang menarik, yang perlu Bapak-Bapak Ibu ketahui adalah bahwa baik jaksa dalam tanggapan terhadap nota keberatan yang disampaikan tim penasihat hukum tentang putusan Mahkamah Konstitusi sama sekali dengan satu kata pun tidak pernah disinggung. Demikian juga putusan tadi, putusan sela majelis hakim, dengan satu kata pun putusan MK itu tidak pernah disinggung. Ada apa ini? Mengapa demikian? Padahal putusan Mahkamah Konstitusi itu sifatnya final and binding. Ya. Sebetulnya itu mengikat semua pihak, termasuk pengadilan. Nah, sebetulnya kami akan lebih puas ketika putusan MK itu katakanlah diabaikan, tapi berikanlah reasoning, berikanlah alasan yang bisa kita terima. Katakanlah meskipun kita beda pendapat, artinya alasan yang nalar. Tapi bagaimana kita harus menilai sesuatu putusan yang sama sekali tidak menyinggung putusan MK? Seolah-olah putusan MK ini tidak pernah ada. Padahal jelas-jelas itu kita sebutkan di dalam nota keberatan kami. Nah, inilah kejanggalan, salah satu kejanggalan dari putusan itu. Ya. Sesuatu putusan dari Mahkamah Konstitusi yang jelas-jelas mengatakan bahwa 156A KUHP tidak bisa dijeratkan tanpa yang bersangkutan terlebih dahulu mendapatkan peringatan keras, itu diabaikan tanpa memberikan argumentasi. Oleh karena itulah tadi ketika usai putusan itu dibacakan, kami kemudian sepakat menempuh upaya hukum, yaitu upaya banding, untuk menunjukkan kepada publik bahwa ini putusan menurut saya, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami pada putusan pengadilan, kami sangat menghormati ya. Tapi putusan ini mengecewakan kami karena ada satu hal yang sangat prinsipil yang sama sekali tidak disinggung. Ya, itu tadi putusan Mahkamah Konstitusi. Ya tentu yang bisa menjawab penuntut umum mengapa dalam tanggapannya tidak menyinggung itu sama sekali. Kenapa majelis tidak juga menyinggung? Silahkanlah kesampingkan. Tapi tolong berikan kami pencerahan mengapa itu dikesampingkan. Nah rupanya mereka akan kesulitan untuk mengesampingkan ini kali itu dipertimbangkan. Ya, karena putusan Mahkamah Konstitusi itu menurut hukum mengikat dan final. Jadi dari aspek hukum ini, ya, inilah yang mengapa kami mengatakan bahwa betul-betul Pak Basuki Cahayapurnama dalam masalah ini dijolimi. Kami merasakan, saya tidak terikat, saya seorang profesional murni, saya bukan orang parpol, jadi saya bisa sebagai orang luar menilai, nah ini ada yang nggak benar di dalam proses menjadikan Pak Basuki Cahayapurnama pertama menjadi tersangka, kemudian terdakwa begitu ekspres. Ini seperti bola panas, terus terang hampir 50 tahun. Belum pernah saya mengalami contoh begini, dalam penyerahan tahap kedua, dari penyidik Mabes Polri kepada kejaksaan, hanya dalam tempo beberapa jam, 3 jam sudah dilimpahkan ke pengadilan, lengkap dengan surat dakwaannya. Belum pernah terjadi. Paling tidak ngendon 1 minggu lah di kejaksaan. Ini enggak. Jadi ini bola panas, nggak mau lama-lama lah di kejaksaan. Dilimpahkanlah ke pengadilan. Jadi ini semua, kalau dikatakan tidak ada trial by the mob, ya menurut saya orang ini tidak pandai membaca peta politik Indonesia.
Ya. Peta politik Indonesia adalah begitu. Ya. Karena saya katakan tadi, ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pressure. Ya. Sehingga rambu-rambu yang diatur dalam KUHP dilanggar. Ada ketidaklaziman di dalam hal ini yang kami merasakan bahwa ini tidak benar. Jadi itulah bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai pengantar dari saya sebagai ketua tim bahwa memang dalam kasus ini kami merasakan semua tim penasihat hukum bahwa di sini telah terjadi peradilan oleh massa, trial by the mob. Di sini telah terjadi pelanggaran hak-hak asasi seorang tersangka dan terdakwa, meskipun Pak Basuki tidak mempersoalkan, ya, kan dijawab oleh jaksa JPU. Kalau itu kau persoalkan, kenapa kamu tempo hari tidak mengajukan pra peradilan? Ya. Karena Pak Basuki prinsipnya lain. Perkara ini cepat selesai supaya publik lekas tahu bagaimana duduk persoalan yang sebenarnya. Beliau nanti mempunyai panggung di pengadilan untuk menjelaskan itu semuanya, sehingga beliau sangat kooperatif. Ya. Tetapi kami seorang profesional wajib mengingatkan, hei kau para penegak hukum, kamu telah melanggar rambu-rambu ini. Itu wajib. Ya. Jadi ketika jaksa mengatakan kenapa kau tidak melakukan pra peradilan, sudah kami katakan. Gimana mau mengajukan pra peradilan Pak Basuki menerima perlakuan semacam itu, supaya ini masalah cepat selesai. Tapi kami wajib memberitahu ini tidak benar. Ya. Nah, ini yang perlu kami sampaikan pada bapak-bapak ibu-ibu, bahwa memang di dalam persoalan ini sangat nyata sekali, sangat kasat mata, ya, bahwa terjadi penyimpangan-penyimpangan, dan itu semua tidak mungkin terjadi tanpa adanya penekanan yang begitu luar biasa. Bahkan dalam kasus Marsinah dulu yang begitu menghebohkan, ya, tekanannya tidak seperti sekarang. Kalau dulu saya berhadapan dengan tentara organized, disiplin, tidak perlu terlalu ditakutkan. Tapi kalau ini kan masa bisa ada provokator menyelinap, bisa masuk, bisa mengacaukan. Untungnya semua sampai sekarang so far terkendala dengan baik, ya. Terkendali dengan baik. Itu saja yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar. Mungkin teman lain yang ingin menyampaikan, mungkin saudara Albert. Pak Andre, ya Pak Andre. Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Trimulya, yang intinya memang ada kriminalisasi terhadap kasus dari Pak Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Tentu dalam benak pikiran Bapak Ibu-Ibu sekalian, wah, kalau sudah terjadi kriminalisasi di proses hukum tahap awal dan ini akan berlanjut terus di pengadilan, bagaimana ini mengenai nasibnya Pak Ahok, betul kan? Ya. Nah, ini yang perlu dijelaskan oleh kita sebagai penasihat hukum supaya gambarannya menjadi lebih jelas untuk itu semuanya, ya. Jadi begini, kalau kita lihat proses hukum di kepolisian dan di kejaksaan itu tertutup, tidak terbuka. Pengadilan terbuka, ya. Walaupun tidak live nanti dalam proses pemeriksaan saksi, tetapi di awal itu sudah terbuka. Dan juga nanti dalam pemeriksaan selanjutnya akan terbuka, cuman tidak live, ya, tapi tetap terbuka. Artinya bisa semua pihak itu hadir dalam kapasitas yang ada. Jadi beda proses hukum di kepolisian dan kejaksaan dengan di pengadilan. Nah, disinilah yang kita nanti akan lihat bahwa pengadilan ini memang sering disebut sebagai benteng terakhir untuk orang mencari keadilan. Karena disinilah memang nanti teruji semuanya hasil pemeriksaan yang dilakukan di kepolisian dan diteruskan dalam bentuk dakwaan oleh pihak kejaksaan. Sekarang kita lihat dulu, ya, karena penasihat hukum berhadapan langsung dengan hakimnya, apakah ada tanda-tanda majelis hakimnya ini tertekan
atau katakanlah hanyut dalam tekanan massa, ya, dalam proses persidangan yang sudah berjalan. Jadi pertama, majelis hakimnya 5 orang. 5 ini berarti membutuhkan pertimbangan dari 5 orang, bukan 3 orang. Ya. Kedua, ini ingin kita sampaikan bahwa kita sudah melihat tanda-tanda majelis hakim ini punya karakter, ya, punya kemandirian. Terus terang saja, saya sama Pak Tri itu waktu sidang terakhir yang minggu lalu, setelah sidang itu menghadap ketua majelis, yang ketua jadi juga ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tentu bersama dengan jaksanya, ya, karena tidak bisa sendirian. Nah, pada waktu itu kita mempertanyakan, kok susah sekali ya penasihat hukum ini masuk. Kita ini seolah-olah ya bukan penasihat hukum, sama seperti orang lain juga, ya. Ya, padahal kita boleh dibilang sederajat ya dengan dari jaksa. Nah, untuk itu kita minta kepada ketua majelis, ketua pengadilan untuk bisa membantu kita. Tanggapannya bagus. Beliau bilang, baik, saya akan membantu menyelesaikannya. Dan terbukti hari ini kita dipermudah dengan katakanlah kartu nama. Nah, situ sudah kelihatan, ya. Dan kedua, pada saat itu juga jaksa memperlihatkan ini sudah ada surat dari Ketua Mahkamah Agung untuk tempat persidangan itu dipindah. Ya, apa kata ketua majelis? Ya, saya sudah tahu itu. Tapi nanti yang menentukan adalah penetapan dari ketua majelis. Terus terang saya sama Pak Tri mendengar itu menilai ini ketua majelis yang memang punya kemandirian. Dia tidak otomatis disuruh pindah, dia pindah. Padahal ini yang membuat surat itu adalah Ketua Mahkamah Agung loh. Ya, atasannya beliau. Dan sampai saat ini pun juga dia belum pindahkan. Tetapi memang sidang berikutnya sudah dipindahkan ke ruang auditorium Kementerian Pertanian. Nah, tentu majelis hakim ini, ketua majelisnya terutama, ini punya satu katakanlah sikap sendiri. Bahwa dia itu pertama tentu mau menjaga marwah, ya, atau kehormatan dari pengadilan. Memang tempat pengadilan itu ada di ruang pengadilan. Ya, itu kantornya di sana. Kalau dipindah ke tempat lain itu nggak sesuai sama marwahnya. Tetapi memang harus dievaluasi mengenai keadaan yang terjadi di ruang pengadilan. Dan kita juga bilang bahwa memang ada gangguan juga. Karena itu yang di luar itu, yang berkumpul, ya katakanlah melakukan orasi itu sampai suaranya masuk ke dalam. Ya, dan cukup terdengar apa yang mereka sampaikan itu. Ya, mungkin pada saat ini belum mengganggu. Tapi nanti kalau udah pemeriksaan saksi-saksi, jelas sangat mengganggu. Karena itu konsentrasinya harus sangat tinggi. Ya, baik kita, ya semuanya maupun saksinya itu sendiri. Dan itu sudah kita sampaikan juga. Ya. Dan itu, nah, jadi memang kita melihat ada kemandirian. Ini penting. Karena kalau hakim itu tidak punya kemandirian, tidak punya karakter, ya, untuk katakanlah mengambil sikap, ini akan menyulitkan. Ini bisa terjadi lagi pada proses hukum yang sebelum-sebelumnya begitu. Dan kemudian ada lagi yang kebetulan saya sampaikan langsung waktu setelah persidangan minggu lalu. Itu kemarin ada yang itu Pak teriak, ya, dari yang hadir. Nah itu kelihatannya dari pihak yang tidak suka kepada Pak Ahok. Katanya dia bilang tidak sesuai itu katanya dengan aturan yang ada. Memang cepat sekali dia berteriak dan itu hampir proses persidangan selesai. Saya dengar kata ketua majelisnya, ya saya akan perhatikan itu, ya nanti pada saat sidang berikutnya. Tapi bukankah di awal sidang itu sudah disampaikan atau tertib persidangan sudah? Saya bilang begitu. Ya. Nah, tetapi tadi terjadi juga pada waktu hakim belum selesai membacakan keputusan selanya, ada yang nyeletuk, langsung hakimnya tegur, ya dengan suara cukup keras untuk jangan interupsi selama persidangan pembacaan ini putusan setelah ini, langsung diam semuanya. Di situ kita lihat bahwa hakim ini punya kewibawaan, ya, untuk menjaga katakanlah marwah persidangan. Nah ini penting karena nanti lebih hebat lagi ini persidangan ini pada waktu kesaksian yang akan timbul.
sebenarnya Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, the battle, pertempuran yang sebenarnya ini untuk memenangkan peperangan, ya, untuk putusan nanti Pak Basuki Cahayapurnama, itu adalah di pemeriksaan saksi-saksi. Ini yang menentukan, bukan putusan sela. Kalau putusan sela ini sekarang itu hanya menentukan ini dakwaan jaksa ini benar atau tidak, bukan materinya. Ya, secara formatnya benar nggak, jelas atau tidak dakwaan jaksa ini, betul kan? Ya, sesuai nggak dengan ketentuan yang ada, itu saja. Tapi nanti yang lebih menentukan nasib Pak Ahok itu adalah proses persidangan saksi-saksi yang minggu depan akan baru dimulai, dari saksi pelapor, saksi fakta, saksi agama, ahli bahasa, ahli hukum, dan juga nanti katakanlah saksi yang diajukan sama kita. Itulah pertempuran yang sesungguhnya, dan itu akan terbuka, ya. Jadi hakim pun nggak akan berani melakukan hal-hal yang katakanlah yang tidak sesuai dengan katakanlah ketentuan-ketentuan yang ada begitu. Nah, disitulah tugas daripada penasihat hukum untuk berani mempertanyakan. Kita sudah sepakat ini di kalangan penasihat hukum, nggak peduli Habib Rizik, ya, nggak ada urusan sama Habib Rizik. Kita akan tanya sama dia, saudara diajukan sebagai ahli agama, apa saudara memang punya kapasitas sebagai ahli agama, betul kan? Iya. Jadi banyak hal yang kita akan tanyakan pada Habib Rizik, ya, karena dia memakai kacamata kuda untuk menilai Pak Ahok. Nah, kita mau coba juga mengorek lebih dalam lagi mengenai katakanlah sikap dia sebelum masalah Al-Maidah ini, sebelum ada katakanlah pidato di Kepulauan Seribu. Ya, dia kan sudah membuat satu katakanlah gerakan-gerakan yang memang tidak menyukai Pak Ahok, ya, membuat gubernur tandingan. Jadi perasaan seperti sikap seperti itu sudah ada. Jadi bagaimana dia mau menghilangkan katakanlah yang sebut kita konflik of interest, ya, konflik kepentingannya untuk itu. Ya, bahkan secara politik juga dia sudah ngambil sikap, ya, berpihak kemana untuk itu. Jadi dalam hal ini kita tidak punya, ya, katakan keraguan-raguan, ya, untuk mempertanyakan segala sesuatunya baik kepada Habib Rizik maupun kepada MUI.